Kembali bersama kami di Eleven Show dan juga Dr. Penny Hedi, ahli gizi. Kita akan bahas lagi mengenai makanan alternatif selain beras dan sudah ada penelpon yang masuk, Bapak Akbar di Jakarta. Pak Akbar, silakan Pak. Pak Akbar. Baiklah, mungkin terputus. Mungkin Dokter Penny, kalau kita melihat masyarakat kita yang tradisinya atau mindsetnya, ini kan kalau belum makan nasi, belum makan namanya. Iya, betul. Siap tidak sih sebenarnya masyarakat kita untuk beralih misalnya alternatif makanan ubi sebagai makanan pokok, singkong makanan pokok, ini gimana? Betul. Dari hasil riset? Iya, jadi gini, memang karena kita sudah dari zaman dulu diperkenalkan nasi sebagai sumber karbohidrat yang utama, kita kadang melupakan bahwa si ubi atau singkong ini ada juga sebagai sumber karbohidrat lain yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya mereka dianggap hanya sebagai snack saja. Saya angkat ya ke sini biar kelihatan ya, ini dia. Jadi mereka kadang-kadang cuma dianggap sebagai snack atau tambahan saja. Dia sudah ada, posisinya juga sudah sering terlihat, tetapi menurut saya mindset kita yang mungkin harus dirubah pelan-pelan bahwa si nasi bisa diganti dengan yang glycemic index atau yang kadar gulanya lebih rendah, yaitu di ubi dan singkong. Jadi kalau menurut saya adalah memvariasikan bentuk masakan atau resep-resep, dimunculkan resep-resep yang lebih unik mungkin, sehingga mungkin daya tariknya lebih besar untuk mengkonsumsi dia sebagai makanan utama, bukan sebagai snack saja gitu ya. Selain mindset, dokter, apalagi kira-kira kendala yang membuat sulit hal ini bisa terwujud misalnya dalam waktu dekat ini misalnya? Kira-kira apakah murah dari segi harga? Kalau dari segi harga dia sangat murah dibanding dengan beras. Yang saya concern adalah begini. Kadang ubi dengan singkong kita harus mengupas dulu, lalu dia harus ada proses tambahan dulu, berbeda dengan nasi yang cuci masuk rice cooker sekarang, lalu dia tinggal sudah matang. Kalau dia tidak, kadang-kadang kita harus sedikit tambahan energi untuk panggang, entah kukus. Saya mungkin tidak menyarankan digoreng ya. Kadang-kadang snack kita kan yang enak kalau sore gorengan singkong sama gorengan ubi kan. Nah, jadi ada energi tambahan, tetapi coba pikirkan dampak jangka panjang bahwa dengan mengeluarkan sedikit energi untuk mengolah si ubi dengan singkong dan teman-temannya ini, kita akan dapat satu manfaat jangka panjang yang lebih mengamankan keluarga dan diri sendiri. Baik, kita sudah ada penelpon lagi, kita kembali tersambung dengan Bapak Akbar. Pak Akbar, silakan Pak. Ya, silakan Pak, sudah tersambung Pak. Saya mau bertanya Dr. Penny mengenai alternatif untuk karbohidrat untuk yang mempunyai penyakit mah kronis sama dengan radang usus. Kebetulan mungkin sedikit cerita Dok, sekitar 5 tahun yang lalu saya menderita penyakit itu. Jadi setiap kali makan itu tidak jauh jeda, mungkin 15 menit atau 15 menit atau setengah jam itu pasti keluar lagi gitu, feses gitu ya, maaf. Dan itu terkadang sampai dengan darah gitu keluar. Nah, sudah ke beberapa dokter, termasuk dokter di kantor, kemudian ke dokter spesialis juga. Itu rata-rata harus, yang jelas yang pertama mungkin karena mah kronis harus makan teratur sehari 3 kali dan kemudian Ini makanan alternatif untuk sakit radang usus ya? Saya memang sering dengar bahwa kadang ubi atau singkong kecenderungannya bikin bergas, jadi dia gaseous. Jadi untuk tahapan atau alternatif mereka yang menderita gangguan lambung atau saluran cerna, ubi dan singkongnya bisa dicampur sedikit dengan bahan nasi. Jadi hanya untuk sebagai biar lebih bulky, jadi supaya lebih terisi saja dan mengurangi efek dari kembung atau gasnya. Itu bisa dilatih sebenarnya, jadi bisa secara bertahap diberikan, nanti lama-kelamaan dilepas untuk belajar dia diterima, atau si ubi dan singkong diterima sendiri. Jadi bisa begitu Pak alternatifnya. Yang penting ada usaha untuk mencoba si ubi dan singkong ini sebagai alternatif nasi, tetapi memang harus bertahap. Nah, kalau untuk anak-anak gimana dokter? Kalau misalnya anak-anak kan memang dari dini kalau tidak perlu makan nasi, apakah itu memang aman bagi mereka ataukah ini bisa dilakukan juga? Jadi, saya mungkin bisa bilang bahwa kalau anak-anak yang penting adalah
ini apa namanya variasi bentuk Variasi juga. bentuk makanan, rasanya yang enak. Ketika mereka memang sudah dipelajari untuk dari awal makan Ya. tidak dengan nasi, mereka saya rasa daya terimanya lebih fleksibel dibanding dengan orang dewasa. Yang penting adalah variasi dari resep atau masakan itu Jadi sendiri. tidak harus nasi pula. Tidak. Yang penting kandungan gizi, Betul. nutrisi dan juga variasi Ya, makanan yang perlu betul. diperlukan bagi anak. Baik, mungkin sudah ada yang jadi itu sudah tadi matang. kita akan Sebentar, perlihatkan saya lihat lebih dahulu dulu. makanannya Oh, seperti ini. apa tadi dari ubi-ubian ya. Tunggu dulu, ini harus dimasukkan Ya. ininya apa namanya? Sebentar. Brokoli. Ini kan harus ada tambahan Ya. sayuran sebagai Ini sebagai sumber- toppingnya saja. Betul. Yang penting kan makanan pokoknya sebenarnya ubi merahnya Iya. sebagai alternatif Ini akan beras jadi ya. makanan utama yang Oke. lengkap dikarenakan sumber protein, lalu Protein serat dari sayuran, sayur, betul. karbohidrat, Proteinnya dari keju, keju, karbohidratnya dari ubi, sayuran sebagai sumber serat dan mineral. Yes. Oke. Oh, nih saya kemarin kalau nggak salah sudah bikin. Sebentar. Yes. Ini dia yang sudah Ini jadi. tadi pagi ya. Iya, Yes. cakep sekali. Sudah dipersiapkan sama Dokter Penny. Oke, ini saya masukin panggang lagi. Ini tampaknya Yang ini untuk lezat, makan lezat siang, sekali. yang ini untuk Warnanya makan juga malam. Panas. Oke. Bervariasi nih dok. Ini kira-kira 1 sendok saja dok. 1 sendok makanan ini sama dengan kandungan berapa nasi? Oh, Berapa oke. kira-kira? Saya bisa kasih gambaran dari pinggan sebesar ini. Ya. Sepertiganya itu bisa menggantikan sekitar 150 gram nasi. Ya. Ini mau coba sekarang? Boleh? Oh, gitu ya. Enak loh, Mau Mas. dong, masa dibikin aja Padahal coba, Dok? belum makan siang ini jamnya, tapi sudah. Kan harus belajar Ah, ini mencoba makanan selain nasi ya dok. Ada daging asap Yes. yang sudah dikeringkan, dia jadi agak lebih crunchy. Kalau mau lebih variasi lain, anak-anak mungkin suka boleh sedikit sosis, mungkin sekali-sekali Ya. sebagai tambahan pengganti protein. Ayo coba Baik. silakan. Saya akan coba Udah nggak ini. sabar kayaknya Nggak ya sabar. ini, aduh. Yes, makanan sehat ya dok ya, nggak Ya. perlu, nggak ada minyak. Versi westernnya adalah Ada fatnya juga kentang, sedikit. tapi versi Indonesianya adalah ubi panggang, tabur keju, dan brokoli. Baik dok, waktu kita sudah habis dok, tapi terima kasih atas oke. promosi menunya ini sangat lezat sekali. Tapi mudah-mudahan dengan dialog ini kita bisa memberikan edukasi kepada pemirsa ya, betul. supaya jangan terus makan nasi karena masih Ya. banyak sebenarnya. Dan mungkin ibu-ibu di rumah lebih jago kayaknya untuk mengolah si ubi Ya. dan singkong ini jadi lebih variatif lagi. Ya, yang penting itu tadi variasi ya. Ya, Baik, betul. terima kasih Dokter Penny atas waktunya di Ya. 811 Show. Ya. Dan kita akan jumpa lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Oke.